Ini menjelaskan mengapa persembahan kurban dalam perjanjian lama harus digantikan oleh persembahan Kristus. Jika hukum Taurat dapat memberi hidup dan kemerdekaan sejati, hukum Taurat saja sudah cukup. Hari ini kita masih melanjutkan pembahasan kita tentang pembebasan dosa dan kuasa dosa. Ini menjelaskan mengapa persembahan kurban dalam perjanjian lama harus digantikan oleh persembahan Kristus. Jika hukum Taurat dapat memberi hidup dan kemerdekaan sejati, hukum Taurat saja sudah cukup. Dan kematian Kristus bagi kita tidak diperlukan. Namun dalam kenyataannya hukum Taurat tidak dapat membebaskan kita dari kuasa dosa. Oleh karena itu hukum Taurat pada akhirnya juga tidak dapat membebaskan kita dari kesalahan dosa. Siapa saja yang masih berada di bawah kuasa dosa akan terus dan terus berbuat dosa. Ibrani 7 ayat 19 mengatakan bahwa hukum itu tidak menyempurnakan apapun. Oleh karena itu peraturan yang lama sudah berakhir karena memiliki kelemahan dan tidak berguna. Ibrani 7 ayat 18. Deskripsi memiliki kelemahan dan tidak berguna menunjukkan bahwa kurban persembahan di bait Allah tidak dapat menangani masalah kuasa dosa. Oleh karena itu hukum Taurat tidak dapat menyempurnakan apapun. Akan tetapi pengharapan yang lebih baik telah tiba di mana kita dapat mendekati Allah dengan cara dibuat berkenan kepadanya. Inilah kabar baik itu. Oleh kehendaknya kita dikuduskan melalui pengorbanan tubuh Yesus Kristus sekali untuk selama-lamanya. Dengan satu kurban saja, Kristus menyempurnakan mereka yang telah disucikannya untuk selama-lamanya. Ibrani 10 ayat 10 dan 14. Persembahan Kristus membebaskan kita dari kuasa dosa. Dijadikan sempurna bukanlah sekedar ideal yang bersifat hipotesis, tetapi sesuatu yang dapat kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Diampuni dari kesalahan dosa merupakan hal yang perlu disyukuri. Namun jika kita tidak dibebaskan juga dari kuasa dosa, kita akan terus saja berbuat dosa. Jika kematian Kristus hanya membebaskan kita dari kesalahan dosa, tetapi tidak dari kuasa dosa, itu tidak ada bedanya dengan kurban persembahan dalam perjanjian lama. Sebagaimana yang dijelaskan dalam surat Ibrani, persembahan-persembahan itu harus diganti justru karena ia tidak dapat membebaskan kita dari kuasa dosa. Kalau tidak, orang-orang berdosa sama seperti pecandu narkoba. Walaupun diberikan pengampunan, ia tetap akan selalu berada di dalam cengkraman kuasa ketagihan. Untuk alasan ini, Allah tidak akan membenarkan kita dari kuasa dosa hanya dengan mengumumkan bahwa kita sudah diampuni. Tanpa membebaskan kita dari tirani kuasa dosa dan menjadikan kita manusia baru yang diciptakan dalam rupa Allah dalam keadilan dan kekudusan yang sejati. Efesus 4 ayat 24. Dengan kata lain, di dalam konteks perjanjian baru, pembenaran oleh iman tidak dapat secara sempit diartikan sebagai dinyatakan benar, tetapi harus juga mencakup dijadikan benar. Dibebaskan dari kesalahan dosa dapat digambarkan dengan istilah dinyatakan benar, dan dibebaskan dari kuasa dosa diartikan sebagai dijadikan benar. Dijadikan sempurna secara alkitabiah tidak terbatas pada pengumuman pengampunan saja, tetapi pembebasan yang efektif dari kuasa dosa yang terjadi di dalam diri orang itu. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Yohanes 8 ayat 36. Kita telah bebas untuk menjalani hidup baru sebagai manusia baru dalam Kristus. Apakah kita hidup di dalam kemerdekaan ini? Janganlah ada yang menipu diri sendiri, mengira dirinya seorang Kristen sementara hidupnya jauh di bawah standar Alkitabiah. Kita boleh saja menyebut diri Kristen, kita mungkin saja sudah dibaptis. Tetapi pertanyaan pentingnya ialah, sudahkah Allah menerima kita? Ia akan menerima kita hanya jika kita menerima pengorbanan Kristus begitu rupa, sehingga ia berdampak nyata dalam kehidupan kita, membebaskan kita dari kesalahan dosa dan kuasa dosa. Kebenaran yang berharga ini diuraikan dalam Roma pasal 6-8. Kemerdekaan dari kuasa dosa yang menindas diberikan kepada setiap murid Kristus yang sejati sebagai hak kesulungan dan warisannya. Hukum dosa dan maut pernah membelenggu kita semua, tetapi sekarang hukum roh dan kehidupan di dalam Kristus Yesus memampukan kita untuk hidup di dalam kemerdekaannya.
Jika kemerdekaan ini tidak menjadi kenyataan dalam hidup kita, dalam arti apakah pengorbanan Kristus menyempurnakan kita? Dan jika kita belum disempurnakan, bagaimana mungkin kita dapat diterima oleh Allah? Kita boleh saja menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, tetapi apakah Yesus menerima kita? Kita mendapat jaminan penerimaannya jika kita mengalami kuasa penyempurnaan dari pengorbanan Kristus di dalam kita. Itu artinya sekarang kita menjalani hidup yang dipimpin oleh Roh Allah, dan Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Roma 8 ayat 14 dan 16. Disinilah letaknya jaminan sejati di dalam hati kita. Apakah kita mudah marah karena kurangnya pengendalian diri? Apakah kita mengejar uang sebagai motivasi utama dalam hidup kita? Apakah kita masih memelihara sikap kritis terhadap orang lain, mengungkit-ungkit setiap kesalahan orang lain? Apakah kita melihat selumbar di mata orang, tetapi tidak melihat balok di mata kita sendiri? Jika begitu, bagaimana mungkin kita mengaku sudah dibebaskan dari hukum dosa dan maut, dan sedang mengalami hidup baru? Yesus dalam kasih-Nya menyambut kita. Ia mewakili Bapa merentangkan tangannya di atas kayu salib untuk menyatakan keinginannya untuk menerima kita orang-orang berdosa. Jika kita gagal untuk datang ke dalam pelukannya, itu bukan berarti Ia tidak menginginkan kita, tetapi kitalah yang tidak sanggup untuk datang kepadanya. Karena itu terimalah satu dengan yang lain, sama seperti Kristus juga menerima kita demi kemuliaan Allah. Roma 15 ayat 7 dan Roma 14 ayat 3. Yohanes 8 ayat 31-32. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu.